Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspiratif, hari ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan Pak Untung Subagio, membagi kisah-kisah inspiratifnya bersama kita semua. Beliau ini adalah ketua dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI. Nah, beliau ini adalah seorang atlet angkat besi yang menorehkan berbagai macam prestasi di tingkat nasional. Nah, saat ini kita akan mengajak beliau untuk mengobrol tentang kegiatan beliau dan prestasi yang telah beliau dapatkan. Baik Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ya Pak, kita mau menggali inspirasi dari Bapak sebagai seorang atlet angkat besi yang tentu saja kita ketahui dengan angkat besi itu pasti fisiknya kuat, mentalnya juga kuat. Gitu. Nah, tapi juga dengan berbagai macam keterbatasan yang Bapak miliki. Ini kita mau tanya Pak, yang pertama, apa yang memotivasi Bapak sampai akhirnya Bapak menjadi seorang atlet angkat besi? Yang memotivasi saya menjadi atlet, zaman dulu ketika masih muda, saya mencari kerjaan susah, sudah muter sedi bahkan se-Indonesia, ingin mengadu nasib, buruh dengan orang, tapi ternyata banyak yang ditolak, perusahaan banyak yang tidak mau menerima. Setelah itu, untuk kegiatan yang lain pun saya kesulitan, akan tapi pada saat itu ada kesempatan untuk menjadi atlet. Saya alhamdulillah mendapatkan informasi bahwa di Indonesia ada perkumpulan yang menaungi olahraga disabilitas, olahraga prestasi disabilitas. Kenapa memilih untuk cabangnya yang angkat besi ini Pak? Saya memilih cabur angkat berat karena memang angkat berat ini jarang peminatnya. Dibandingkan dengan cabur yang lain, lebih mudah untuk berlatihnya. Kalau yang cabur lain membutuhkan anggaran banyak, sementara di angkat berat ini kita hanya membutuhkan tekad dan kemauan saja. Gitu. Untuk menjadi seorang atlet, apalagi angkat besi yang membutuhkan fisik yang kuat, tenaga dan juga mental yang kuat, itu apa yang membuat Bapak akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang atlet dan bisa memotivasi banyak orang? Dulu saya sebenarnya ketika menekuni ini ada nasihat dari beberapa disabilitas yang istilahnya saya anggap orang tua, bahwa kalau memang kamu mau menekuni nanti suatu saat itu jangan mudah putus di tengah jalan. Satu hal yang kamu tekuni harus kamu tekuni sampai akhir, dan itu insya Allah nanti membuahkan hasil. Itu nasihatnya, dan saya lakukan itu setiap saat. Jadi ketika dulu sudah terjun ke angkat berat, walaupun sedih peminatnya cuma satu orang, saya tetap menekuni olahraga itu, dan alhasil sekarang benar-benar saya menikmati hasilnya, dan sampai umur sekarang pun insya Allah masih menjadi atlet. Kemudian selain Bapak menjadi atlet untuk ibaratnya untuk diri sendiri ya Pak ya, ternyata Bapak juga menjadi penggiat organisasi di PPDI. Ya. Itu gimana Pak perjalanannya Bapak menjadi ketua? Dulu ketika saya berhasil meraih di olahraga, kemudian ada lowongan untuk menjadi ketua PPDI Gunung Kidul. Saya akhirnya terpilih Pak saat pemilihan, dan saya menularkan ilmu saya untuk olahraga. Memang dari ada organisasinya, kemudian untuk sosialnya harus melalui PPDI. Nah, PPDI itu bergerak dalam bidang ya olahraga ada, kemudian pertanian, peternakan, semua kegiatan kehidupan masyarakat kita jalani. Karena kalau cuma mengandalkan atlet tok, ya nonsen lah, kita akan sukses. Jadi ya atlet, ya pertanian, ya kita berusaha untuk bermasyarakat. Kalau masyarakat bisa nanam pohon, kita juga bisa. Kalau masyarakat bisa panen padi, kita panen padi. Kalau masyarakat bisa nanam pisang, saya pasti bisa. Walaupun saya itu buta, walaupun saya itu tunadaksa atau sipi ataupun apapun, saya pasti bisa. Itu lah kuncinya. Dengan keterbatasan yang Bapak miliki, tetap mencoba untuk membuat masyarakat itu melihat kekurangan itu tidak membatasi, gitu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau untuk tantangannya apa Pak selama Bapak menjadi atlet, kemudian sampai menjadi ketua PPDI, tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesarnya bahwa yang namanya memotivasi seseorang itu tidaklah mudah.
Diibaratkan kita akan mendirikan sebuah benang, itu sulit banget. Jadi teman-teman disabilitas yang saya motivasi dari 8.000 sekian atlet orang disabilitas itu hanya 1 atau 2 yang mau bangun atau bangkit dari keterpurukannya atau ketermarginalannya. Padahal kalau mau di Gunung Kidul ini, terutama di DIY juga, itu disabilitas lahir dari banyak petani atau orang yang memiliki lahan yang luas. Nah itu kesempatan besar sebenarnya, karena apa? Dari keterbelakangan dan hidup dari orang yang nggak mampu ini, saya kira teman-teman bisa bangkit sebenarnya. Tapi karena dari 8.000 yang saya ceritakan, kemudian yang bangkit cuma 2 atau 1, nah itu yang kesulitannya di situ. Karena banyak teman-teman yang belum bisa termotivasi dan belum bisa bangkit bahwa dari 1 pohon atau 1 rumput itu sebenarnya bisa menghasilkan ribuan, atau usaha 1 hal hanya dari 1 pohon atau 1 bunga itu sudah bisa untuk hidup sebenarnya. Contohnya di menanam pohon-pohonan. Nah sekarang banyak bibit-bibit yang tanaman yang dijual mahal. Kenapa teman-teman disabilitas nggak mau bergerak di situ? Itu yang saya sayangkan. Tapi memang belum banyak yang termotivasi. Yang termotivasinya biasanya binaan dari dinas sosial. 1 jahit, semua jahit. 1 pertukangan, semua pertukangan. Lah itu yang mempersulit di situ. Padahal sebenarnya berbagai aspek itu kalau mau menekuni satu semua kehidupan ini, roda nanti akan berputar dan teman-teman akan bisa meraih hasilnya itu. Dari berbagai macam tantangan tadi ya Pak, untuk menginspirasi orang lain, sampai akhirnya Bapak, apakah ada momen yang membuat Bapak bangga atau terharu setelah bisa memberikan motivasi kepada orang lain? Saya terharu ketika teman-teman yang saya bina dulu, yang saya kasih ilmu angkat berat, sekarang sudah bisa terbang, sudah bisa menjadi atlet yang andal, bahkan dia sudah bisa mencapai ke level yang lebih tinggi dari saya. Kalau saya karena umur hanya bisa level nasional, anak-anak saya yang saya bina, teman-teman disabilitasnya bina, sudah bisa mencapai ke APG, Asian Para Games. Itu satu capaian yang luar biasa. Saya nggak ingin mendapatkan penghargaan atau dipuji. Yang penting anak didik saya sudah berhasil ke luar negeri, walaupun saya tidak. Saya merasakan bahagia karena memang untuk merasakan bahagia itu tidak harus merasakan hasilnya gitu. Dengan melihat dari hasil inspirasi itu ya Pak, sampai akhirnya banyak yang masuk ke ranah internasional justru ya Pak ya, melebihi dari yang Bapak capai selama ini. Nah, siapa sih Pak orang yang mendukung dan memotivasi Bapak selama ini sampai ada di titik ini? Yang mendukung keluarga itu pasti. Yang nomor 1 ibu saya tentu. Ibu saya orang yang memotivasi saya dalam hidup, bahwa dia yang merawat saya dari kecil, memotivasi dari kecil bahwa kamu harus jadi orang. Itu kunci yang saya pegang. Walaupun beliau sudah nggak ada, kunci hidup saya setiap saat, setiap saya sujud pasti saya doakan ibu saya. Yang kedua baru bapak saya, yang ketiga istri dan anak itu pasti yang dukung. Tapi yang paling pokok itu seorang ibu. Doa ibu itu mujarab, beliau mendoakan saya, dan doa itu yang saya dapatkan, saya camkan dalam hati bahwa setiap usaha saya harus berhasil, dan tiap malam saya pasti berdoa kepada yang di atas dan mohon doa ibu saya. Alhamdulillah saya pantang menyerah, walaupun ujian itu bertubi-tubi menerjang saya, tapi doa ibu yang paling utama. Baik, kita lanjutkan kembali Pak untuk terkait dengan olahraga tadi Pak. Bisa menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri bagi para penyandang disabilitas. Betul ya Pak ya, melalui olahraga. Nah, itu menurut Bapak ada nggak tips khusus untuk para penyandang catat yang ingin mengikuti jejak Bapak di bidang olahraga? Untuk tips khusus sebenarnya nggak ada. Yang penting teman-teman itu harus punya niat dan kemauan dan punya dedikasi yang tinggi bila ingin meraih sesuatu. Sebenarnya rezeki tidak harus dari olahraga. Semua pasti bisa untuk meraih rezeki. Seperti yang tadi saya utarakan, dari 1 pohon saja kayak bunga ataupun dan lain sebagainya bisa menghasilkan ribuan atau bahkan jutaan. Dan olahraga adalah buat sampingan saja. Karena olahraga itu memang
tidak semua orang suka. Tapi kalau semua orang mau menekuni, mau berlatih tiap hari tanpa kenal lelah, insya Allah bisa menghasilkan rezeki yang melimpah gitu. Karena olahraga prestasi sekarang didorong oleh pemerintah dengan ribet-ribet yang luar biasa ya, yang membuat ribet itu yang membuat kita hidup di desa akan semakin jaya gitu. Betul, jadi dengan prestasi apapun ya Pak, tidak hanya di bidang olahraga, ternyata juga bisa membuat teman-teman disabilitas ikut menggerakkan perekonomian di Indonesia. Ya, nah untuk membahas tentang perekonomian nih Pak, menurut Bapak bagaimana peran dari penyandang disabilitas dalam roda perekonomian di wilayah Gunung Kidul ini Pak? Untuk teman-teman di Gunung Kidul sebenarnya sudah bagus. Ada yang untuk menunjang perekonomian, mereka ada yang jualan pulsa, ada yang menjahit, ada yang buka pertukangan, tapi mereka memang belum mendapatkan sentuhan dari pemerintah, kayak bantuan modal, pendampingan. Biasanya hanya dikursuskan ternak kambing, dibantu udah ditinggal gitu. Menjahit udah dibantu, alat bantu, dia bisa jahit tinggal. Padahal sebenarnya teman-teman ini walaupun sudah bisa jahit, bisa ternak kambing, mereka harus dibimbing dari tingkat pemula, kemudian mandiri sampai mahir. Nah, dari kalau mahir itu mereka akan bisa lepas landas, karena apa? Kalau menjahit ya sudah punya toko kecil lah istilahnya, untuk membuka peluang usahanya, untuk jualan hasil karyanya jahit. Untuk ternak kambing seharusnya kalau udah tingkat mahir dia bisa jualan di pasar hewan gitu, dan untuk yang lain. Padahal semua segi perekonomian itu bisa dimasuki teman-teman disabilitas. Cuma karena persaingannya ketat, kalau pemerintah tidak mau mendampingi teman-teman disabilitas ya nonsen, karena untuk mencapai tingkat mahir dari tingkat pemula, kemudian tingkat terampil, mahir itu sulit. Itu perlu dampingan dari pemerintah, dan pemerintah yang mempunyai dana CSR, baik itu CSR swasta atau CSR non swasta, dan itu amat membantu kami. Tapi kami kan selama ini belum tersentuh itu. Jadi hanya baru naik untuk tingkatannya baru tingkat pemula lah. Jadi untuk pendampingan ke tingkat di atasnya sampai mahir belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Nah, kalau untuk potensi unggulan di Gunung Kidul ini apa Pak? Biasanya bidang apa? Kalau unggulannya pertanian dan peternakan harusnya. Tapi memang yang lain juga mensupport, karena apa? Teman-teman dari sekian ribu penyandang disabilitas yang ada di Dinas Sosial 8.000, itu tentunya kalau digerakkan dari semua sektor dan penyandang catat itu ribuan, satu buka pulsa, seharusnya semua jangan buka pulsa. Satu buka pulsa, yang lain ternak kambing, dan ada yang jahit pakaian, ada yang potong rambut. Nah, itu akan regulasi atau perputaran ekonomi akan berjalan. Karena teman-teman beli pulsa ke tempat orang non disabilitas, sebenarnya itu merugikan. Sebenarnya teman-teman bisa beli ke tempat teman disabilitas yang jualan pulsa, dan perputaran berikutnya sama, semua saling menguntungkan. Seperti contohnya saya angkat berat. Saya angkat berat itu naik belanja pulsa banyak, karena apalagi pas dapat ribet syukuran kan. Seharusnya teman-teman yang jualan ayam, yang jualan apa itu, memang dia punya produk, seharusnya kalau memang ditampilkan, saya belinya nggak usah kemana-mana, ke teman-teman itu gitu. Dan itu ekonomi akan bergerak. Tapi ketika teman-teman sekarang hanya levelnya level baru diajari pemula, itu belum bisa ke tingkat mahir. Padahal naik tingkat mahir itu dari promosinya, dari marketingnya, dia harus bisa itu. Gitu. Oh, jadi sebenarnya untuk teman-teman disabilitas itu bisa bersaing sebagaimana orang lainnya, menggerakkan perekonomian, bisa hidup dengan mandiri seperti itu Pak. Tapi hanya karena pemerintah ini belum memberikan pendampingan yang maksimal gitu ya Pak ya. Nah, kalau selain dari pihak pemerintah, sebenarnya ada pihak lain lagi nggak Pak yang seharusnya ikut berperan? Seharusnya swasta berperan. Selain pemerintah ada swasta, dan orang tua juga. Orang tua itu perlu mendukung juga, karena apa? Kegiatan anak-anak seperti di olahraga tanpa dukungan orang tua yang nggak mau ngantar, nonsen seorang disabilitas akan ikut di olahraga. Demikian juga di bidang usaha, kalau orang tua nggak mau memberi modal, nggak mau dampingi, juga nggak bisa. Nah, sektor swasta juga sekian banyak kayak
bank atau BUMN, BUMD itu jarang yang membantu teman-teman disabilitas. Padahal apa? Itu menguntungkan sebenarnya, karena biasanya membantunya hanya teman-teman yang atau kelompok yang istilahnya bukan non disabilitas dan itu di share di medsos. Nah, teman-teman disabilitas malah jarang itu kena itu. Padahal kalau mau dibantu sebenarnya teman-teman ini menguntungkan dua, ya duniawinya menguntungkan, yang akhiratnya juga menguntungkan gitu. Tapi selama ini memang teman-teman banyak yang termarginalkan gitu. Baik, Apalagi di Gunung Kidul. Kalau untuk bidangnya apa aja Pak yang perlu bantuan itu tadi? Bantuan seperti modal usaha, pendampingan modal usaha dipermudah seharusnya. Kemudian teman-teman ini pembimbingan ke arah mahir tadi. Cari tempat, di desa ada menyewakan lokasi untuk usaha, teman-teman dikasih alokasi satu tempat. Kalau dulu ada, zaman dulu pas ada perwakilan DPR atau MPR disabilitas, teman-teman disabilitas masih terperhatikan. Tapi sekarang agak rancu tuh, tadi nggak ada yang membawa nama disabilitas, jadi disabilitas itu kayak masih termarginalkan dan jauh gitu. Kalau gitu ada nggak Pak pesan Bapak sebagai wakil dari teman-teman disabilitas kepada pemerintah agar teman-teman semua bisa mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan bantuan yang sama dan bisa memiliki kehidupan yang layak, seperti apa Pak? Pesan saya kepada teman-teman, jangan pantang menyerah untuk tetap berusaha di dunianya masing-masing, baik itu pertanian, ekonomi, ataupun apapun pokoknya yang usaha yang jenengan tekuni. Kalau bisa tetaplah konsisten, kalau bisa ikut olahraga prestasi ketika masih muda, luangkan waktu, karena olahraga itu bisa ditekuni, bukan bakat yang dibawa dari lahir, tapi ketika jadi seorang disabilitas dia bisa menekuni satu olahraga dengan pantang menyerah dan latihan setiap hari, pasti dia akan sukses. Untuk pemerintah, semoga untuk sarana prasarana olahraga di Gunung Kidul juga ditingkatkan, aksesibilitas bagi teman-teman disabilitas di semua perkantoran juga disediakan, dan semoga nanti untuk teman-teman disabilitas lebih banyak kegiatannya. Jadi untuk kegiatan ternak, untuk kegiatan keterampilan, untuk kegiatan pelatihan-pelatihan yang sekarang masih minim, itu kalau bisa tiap tahun diadakan. Dan semoga nanti ada seperti lomba tiap SKPD membuat satu master plan atau istilahnya untuk kegiatan teman-teman disabilitas yang dilombakan seperti di hari jadi Gunung Kidul. Nah, ada SKPD yang bisa mengangkat disabilitas, itu akan dilombakan atau gimana lah, intinya seperti itu. Jadi nanti teman-teman disabilitas yang termarginalkan ini akan terangkat. Itu harapan saya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Untung atas inspirasinya. Jadi rekan-rekan di sana yang mengalami kendala karena memiliki disabilitas tadi, jangan sampai patah semangat gitu ya Pak, jangan sampai minder, tetap semangat untuk mencapai prestasi apapun di bidang apapun yang kalian inginkan. Baik, demikian tadi acara kita pada pagi hari ini, sahabat inspiratif. Sampai bertemu pada acara selanjutnya.